Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul English Finglish. Sashi yang seorang ibu rumah tangga di keluarga yang lingkungannya rata-rata menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya ini belum lancar berbicara bahasa Inggris. Hasilnya, ia pun diremehkan oleh suami dan juga anak-anaknya. Hal itu membuatnya stres ketika ia harus menghadiri pertemuan wali murid dan guru di sekolah anak-anaknya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari simak baik-baik alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan bagaimana sibuknya keseharian Sashi Goodbole sebagai seorang ibu rumah tangga. Kesibukan itu dimulai saat ia bangun tidur, memasak, mengurus mertuanya, suaminya, dan kedua anaknya. Di rumah tersebut ada mertua Sashi yang bernama Maji, suaminya bernama Satis, dan kedua anaknya Sapna yang diperankan oleh Navika Kotia dan Sagar yang diperankan oleh Savian Kotia. Dalam film ini muncul konflik pertama saat Sashi salah mengucapkan kata jazz dengan jas dalam percakapan saat makan pagi, sehingga anak-anak dan suaminya menertawakan dia. Hal itu membuat Sashi tampak tersipu-sipu. Keseharian Sashi lainnya selain sebagai seorang ibu rumah tangga adalah sebagai penjual ladu, salah satu makanan ringan atau snack khas India. Jadi setelah suaminya berangkat ke kantor dan anak-anaknya pergi ke sekolahan, Sashi dan pekerja bayarannya akan mengantarkan pesanan ladu kepada para pelanggannya. Setelah mengantar semua pesanannya, ia kembali ke rumah. Setibanya di rumah, seperti biasa, Sashi kembali menjalankan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengurus anak-anak, mertua, dan sambil menonton TV. Sashi menunggu suaminya Satis pulang dari kantor. Keesokan harinya, seperti biasa, Sashi harus memasak untuk mereka sekeluarga. Tiba-tiba anak perempuannya yang bernama Sapna berteriak-teriak. Ternyata karena Satis ayahnya tidak bisa menghadiri pertemuan Parent Teacher Association atau PTA, yaitu pertemuan orang tua murid dan guru, karena ayahnya sedang sibuk di kantor. Namun akhirnya Sashi mengiyakan untuk menghadiri pertemuan itu, walaupun anaknya Sapna menolak dan berencana untuk memberitahu pihak sekolah bahwa ibunya sedang sakit dan ayahnya sedang keluar kota, sehingga mereka tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Sapna menolak untuk pergi bersama ibunya karena ia tahu bahwa ibunya tidak bisa berbahasa Inggris. Cerita berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sekolahan Sapna. Saat sedang melihat-lihat kelas Sapna, Sashi disapa oleh orang tua lain dari teman Sapna. Mereka kemudian sedikit berkenalan dan berbincang, namun Sapna lalu memberi alasan agar mereka bisa menghindar dari percakapan itu karena ibunya tidak bisa berbahasa Inggris. Setelah itu, tibalah mereka di ruangan Father Vincent yang adalah wali kelas Sapna untuk melakukan pertemuan Parent Teacher Association atau PTA tersebut. Saat setelah selesai, Sashi dan Sapna pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, sambil mengomeli ibunya karena malu ibunya tidak bisa berbahasa Inggris, sementara sekolahnya tergolong sekolah bertaraf internasional. Mendengar itu, Sashi merasa gagal jadi seorang ibu yang baik untuk anaknya. Saat malam hendak tidur, Sashi berbicara dengan Satis, tampak bahwa Sashi masih sedih dengan sikap Sapna padanya. Tiba-tiba saudaranya Sashi yang bernama Manu di New York, Amerika, menelpon dan memberitahu bahwa anak pertamanya yang bernama Mira akan menikah, sehingga mereka diundang untuk datang ke New York. Sashi diminta untuk datang membantu persiapan pernikahan keponakannya Mira sebulan sebelum tanggal pernikahannya. Sashi sangat takut ke negeri Paman Sam itu seorang diri dengan kemampuan bahasa Inggris yang begitu minim. Malamnya, Sashi mencoba berbicara
dengan suaminya agar ia tidak pergi sendirian ke New York. Namun suaminya tak merubah keputusannya. Oleh karena itu, Shashi pun menuruti kemauan keluarga dan mengesampingkan egonya. Keesokan harinya dan beberapa hari sebelum Shashi berangkat, mereka mulai menyiapkan segala yang dibutuhkan Shashi untuk berangkat ke New York. Cerita berjalan hingga suami dan anaknya mengantarnya ke bandara. Saat sedang menaruh barang di mobil, Satish suaminya mencoba menanyakan beberapa hal dalam bahasa Inggris yang telah diajarkan kepada Shashi. Namun ia masih salah dalam menjawab. Cerita berlanjut hingga akhirnya Shashi menelpon bahwa ia sudah berada dalam pesawat. Seorang pramugari memintanya untuk mematikan handphonenya, tetapi Shashi malah memberikan handphonenya kepada si pramugari. Cerita berlanjut hingga Shashi sampai di New York. Saat ditanya oleh petugas apa tujuan kedatangannya, ia malah menjawab, "Saudariku menghadiri pernikahan." Jawaban ini membuat petugas bingung. Shashi lalu menyodorkan formulirnya dan akhirnya terjawab juga. Setelah itu, Shashi keluar dari bandara. Ia telah ditunggu oleh kakaknya Manu dan Radha, anak kedua Manu. Keesokannya, Manu pergi ke kantor. Radha juga akan pergi ke kampus. Namun Radha tak tega melihat bibinya Shashi sendirian di rumah, sehingga ia mengajak bibinya untuk pergi bersama ke kampusnya sekalian jalan-jalan. Inilah awalnya terjadi sebuah tragedi gerai kopi di mana saat Shashi jalan-jalan dan duduk di sebuah bangku, ia melihat seorang di sampingnya sedang makan, sehingga membuat dia merasa lapar dan haus. Shashi pun segera menuju ke sebuah kedai kopi dan mengantri. Ada seorang pria mempersilahkan Shashi mendahulinya untuk mengantri. Saat giliran Shashi untuk memesan, saat ditanya oleh penjaga kedai kopi, Shashi tampak bingung dan menjawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan bahasa Inggris. Ditambah lagi, si penjaga kedai kopi yang pandangannya begitu sinis lantaran Shashi tidak bisa berbahasa Inggris. Di akhir, dia ditegur oleh penjaga kedai kopi karena lupa bilang thank you. Lalu Shashi menabrak pelayan di kedai kopi itu sehingga memecahkan beberapa barang kaca. Shashi benar-benar kikuk dan malu di depan umum. Shashi berlari keluar sambil menangis dan duduk di sebuah bangku. Tak lama kemudian, Shashi didatangi seorang pria yang mengantri bersamanya tadi untuk mengantarkan kopi pesanannya yang tak sempat dia ambil. Shashi pun menerima kopinya dan mengucapkan thank you kepada pria itu. Saat masih terseduh-seduh, Shashi dipanggil Radha dari seberang jalan. Shashi melihat ke arah bus yang terdapat tulisan kursus berbahasa Inggris singkat selama 4 minggu. Tampak Shashi sedang mengambil nomor telepon yang ada di bus itu dan tidak menghiraukan perbincangannya dengan Radha. Sesampainya di rumah, Shashi lalu mencoba menghubungi nomor telepon tersebut. Betapa senangnya dia saat teleponnya diterima. Shashi lalu memperkenalkan diri, memberitahu maksudnya, dan menanyakan biaya untuk kursus bahasa Inggris tersebut. Saat dijelaskan oleh si resepsionis, Shashi meminta agar si resepsionis berbicara perlahan-lahan karena tidak bisa memahaminya. Akhirnya, si resepsionis pun mengulangnya dengan perlahan. Setelah diberitahu biayanya, Shashi nampak ragu dan sejenak berpikir akan uang yang dimilikinya. Namun ia kemudian menghitung uangnya lalu menelepon kembali untuk menanyakan alamat tempat kursus tersebut. Shashi pun pergi ke alamat tempat kursus tersebut sesuai yang dijelaskan oleh si resepsionis tadi. Perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, akhirnya Shashi pun tiba di gedung tempat kursus tersebut. Melihat gedung itu, ia tersenyum bahagia. Shashi bergegas dan bertemu resepsionis. Setelah itu, si resepsionis mengantar Shashi ke kelasnya. Di kelas tersebut, Shashi bertemu David, guru mereka, dan teman kelasnya, yaitu Eva, orang dari Meksiko, Salman, orang Pakistan, Johnson, orang Cina, Ramamurti, orang India, Udung Buke, orang Afrika, dan Stil Lauren, orang Prancis. Si Lauren ini adalah laki-laki yang pernah ditemui Shashi di kedai kopi saat mengantri dan mengantar kopi untuk Shashi. Ada di kelas ini juga. Nah,
Lauren inilah yang kemudian jatuh hati kepada Shashi, si ibu beranak dua ini. Pada hari pertama itu, mereka dipersilahkan oleh David, guru mereka, untuk memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris yang mereka bisa. Hingga tiba giliran Shashi. Setelah selesai, Shashi mengatakan pekerjaannya kepada David. David pun langsung memujinya bahwa ia adalah seorang entrepreneur. Hal itu membuat Shashi sangat senang. Sampai-sampai dalam perjalanan pulang, ia pun menyebut kata entrepreneur secara berulang-ulang sambil tersenyum bahagia. Mungkin di sini Shashi merasa pekerjaan dan apa yang ia lakukan lebih dihargai. Karena di awal kita tahu bahwa Shashi di rumah selalu tidak dianggap oleh anak dan suaminya. Selama pelajaran, Shashi selalu menjadi siswa yang terbaik dan semakin hari ia semakin bertambah pengetahuan. Shashi tidak pernah memberitahu Manu bahwa ia mengikuti kursus bahasa Inggris tersebut, sehingga saat Manu pergi, Shashi bergegas menuju ke tempat kursus tersebut. Jadi Shashi hanya memberitahu hal ini kepada Radha. Ya, sementara yang lain tidak tahu tentang hal ini. Cerita berlanjut hingga keesokan harinya, Radha mengikuti bibi Shashi ke tempat kursus dan berkenalan dengan teman-teman kelas Shashi. Setelah itu, mereka semua menonton bioskop. Setelah selesai menonton, tiba-tiba handphone Shashi seperti berbunyi. Lalu ia mengangkat dan mendengar omelan anaknya Sapna tentang buku klipnya. Shashi mengarahkannya untuk mencarinya di lemari dan akhirnya ketemu juga bukunya. Lagi-lagi sikap Sapna membuat Shashi merasa tidak dihargai oleh anaknya sebagai seorang ibu. Shashi lalu berbicara sendiri dengan bahasa Hindinya walaupun ia sedang berjalan bersama Lauren. Tibalah mereka di sebuah kafe. Shashi tanpa sadar memesan menggunakan bahasa Inggris yang fasih sehingga membuat Lauren tercengang dan memujinya. Akhirnya Shashi kembali bersemangat. Keesokannya, seperti biasa, Shashi mengikuti kursus lagi. Masing-masing mereka diminta untuk berbicara mulai dari Ramabai, Salman Khan, Udem Bokeh, hingga Lauren. Lauren mengatakan di depan kelas bahwa ia menyukai Shashi. Hal itu membuat Shashi sontak kaget dan merasa malu. Ia segera pergi saat jam kelas telah usai. Lauren mengajarnya dan mencoba menjelaskannya. Dan akhirnya Lauren mendapati Shashi di dalam kereta. Lauren lalu meminta maaf dan mencoba menjelaskan maksud pujiannya tadi kepada Shashi. Namun Shashi menjawab bahwa ia tidak marah kepada Lauren. Ia hanya kaget. Kemudian Shashi pergi meninggalkan Lauren. Saat perhentian kereta, keesokannya Shashi mengikuti kelas bahasa Inggris dan David mengatakan bahwa mereka akan ujian pada tanggal 28. Hal itu membuat Shashi merasa dilema karena tanggal ujiannya sama dengan tanggal pernikahan keponakannya, yaitu Mira. Hal itu dikatakannya kepada Lauren yang bersama dengannya dalam lift. Shashi kemudian tersadar bahwa liftnya semakin ke lantai atas. Ternyata si Lauren ini ingin mengajak Shashi melihat keindahan kota New York dari ketinggian gedung itu. Nampaknya Shashi sangat menikmati pemandangan itu dan ia terpeleset hampir terjatuh. Namun Lauren menahannya dan hal ini membuat Shashi lagi-lagi merasa tak nyaman. Ia langsung berlari menuju lift dan pergi. Setibanya di rumah, ia dikagetkan dengan kedatangan Satish dan kedua anak-anaknya. Cerita berlanjut keesokan harinya. Mereka pergi untuk menikmati keindahan kota New York bersama. Shashi tampak sedang mencari alasan untuk pergi mengikuti kelasnya dengan cara berbohong bahwa kakinya sedang sakit. Dan mereka pun pergi meninggalkan Shashi di tempat itu. Shashi bergegas menuju ke tempat kursus tersebut. Setelah selesai, Lauren memanggil Shashi dan memberinya makanan khas Prancis yang ia buat. Saat Shashi tiba di tempat nongkrong mereka, yang tadi ia tak melihat suami, anak, dan keponakannya lagi. Ia kemudian menelepon dengan telepon umum dan ia diberitahu bahwa anaknya Sagar cedera. Ia lalu bergegas menuju ke rumah. Setibanya Shashi di rumah, suaminya Satish tampak kesal kepadanya. Hingga malam tiba, Satish mengatakan kekesalan itu kepada Shashi. Mendengar kekesalan Satish, Shashi merasa ia telah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Shashi lalu meminta Radha untuk memberitahu gurunya, David,
bahwa ia tidak bisa mengikuti kelas bahasa Inggris lagi. Rada sempat menyemangati bibinya kembali, namun Shashi tak merubah keputusannya. Keesokan harinya, Rada menemui David dan menyampaikan pesan Shashi. David meminta Rada untuk menyimpan nomornya bila mana ada hal yang diperlukan. Begitu pula dengan Lauren, ia meminta nomor Rada agar Shashi tetap dapat mengikuti kelas bahasa Inggris. 1 hari sebelum pernikahan, saat sedang menyiapkan dekorasi pernikahan keponakannya Mira, Rada membuat telepon kepada Shashi agar ia bisa mengikuti kelasnya. Hal itu membuat Shashi sangat senang. Keesokannya, saat pernikahan, Shashi meminta Rada agar ia dapat mengikuti ujiannya. Hal itu disetujui Rada, namun karena kenakalan anaknya, Sagar, semua ladu buatan Shashi tumpah, sehingga ia harus membuatnya ulang dari awal. Shashi mulai merasa sedih karena tak bisa mengikuti ujiannya itu, sementara teman-temannya telah mengikuti ujian. Tak disangka, David dan teman-teman kelas Shashi datang ke acara pernikahan keponakannya Mira dan Kevin. Di akhir cerita, Shashi diberi kesempatan untuk memberikan sambutan di pernikahan keponakannya. Suami dan anaknya tampak ragu karena mereka tahu Shashi tidak fasih berbahasa Inggris. Akan tetapi, Shashi meyakinkan suaminya untuk membiarkan ia membawa sambutan tersebut di pernikahan keponakannya Mira. Saat itulah Shashi dengan percaya diri menunjukkan kemampuannya, dan semua mata terbelalak melihat Shashi. Anak dan suaminya merasa tidak enak hati atas perlakuan mereka selama ini kepada Shashi. Semua orang menaruh hormat kepada Shashi, terlebih David gurunya dan teman-teman kelasnya. Anak dan suami Shashi pun tampak heran melihat kebiasaan Shashi dalam berbahasa Inggris. Setelah Shashi menyampaikan sambutannya, Shashi lalu membagikan ladu kepada para tamu. Saat Shashi tiba di tempat duduk Lauren, Lauren lalu memanggil Shashi dan sedikit berbincang dengan Shashi. Shashi sangat berterima kasih kepada Lauren. Hal ini karena Laurenlah yang telah mengajarkannya cara untuk mencintai dirinya sendiri dan nyaman dengan dirinya sendiri. Karena seperti di awal film, bahwa Shashi tidak pernah dihargai atau dipuji oleh anak dan suaminya di rumah. Namun karena pujian dari Lauren membuat Shashi merasa lebih dihargai. Dan film pun berakhir. Dari film tadi, ada beberapa hal yang dapat dipetik, yaitu kita perlu menjaga kesetaraan dan penghargaan, menjaga kesetiaan dan komitmen, berani menerima diri sendiri, serta terus semangat untuk maju. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.